Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sufatul Hariri dengan NIM 2324 1010 311. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban soal kode A. Di sini terdapat kwitansi pembayaran dari Rumah Sakit Bina Sembuh yang akan dijelaskan pada rincian di bawah ini. Ibu Syahrini sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bina Sembuh. Setelah dirawat beberapa hari di ruang inap, Ibu Syahrini diperkenankan pulang. Bapak Samsudin selaku wali melakukan pembayaran biaya yang dikeluarkan selama di Rumah Sakit Bina Sembuh. Administrator mencatat dan memberikan nota dari biaya yang dikeluarkan di rumah sakit. Di antaranya terdapat biaya kamar VIP selama 5 hari dengan jumlah total 5 juta rupiah. Lalu selain kamar juga terdapat biaya pelayanan berupa infus dan konsultasi obat dengan jumlah masing-masing adalah 300.000 dan juga 1.500.000. Setelah dihitung oleh administrator, kemudian dibayar oleh Bapak Samsudin selaku wali dan menggunakan metode non-tunai. Setelah semua transaksi berhasil dilakukan, administrator memberikan nota kepada Bapak Samsudin dan kemudian diperkenankan untuk pulang. Berdasarkan studi case tersebut, buatlah IRD dengan ketentuan IRD yang dibuat, level logical design, dan untuk setiap entity dituliskan atribut-atributnya beserta optionality-nya. Lalu menandai atribut menjadi primary UID dan secondary UID sesuai dengan notasi yang diajarkan di kelas. Lalu setiap entity menggunakan artificial primary UID yang dituliskan sebagai atribut. Lalu menuliskan relationship sebagai garis dan bukan foreign key. Lalu menggambarkan optionality, cardinality relationship beserta nama relationship-nya. Lalu untuk many-to-many relationship maka akan dipecah menjadi entity persimpangan dan semua entity ada pada 3 NF. Lalu di sini terdapat IRD-nya. Di sini terdapat entity pasien dengan atribut pasien ID, nama pasien, tanggal lahir dan juga alamat. Di sini pasien ID menjadi primary key dan juga nama pasien menjadi mandatory. Terus selanjutnya terdapat entity wali pasien dengan atribut wali ID dan juga nama wali. Lalu wali ID sebagai primary key dan nama wali sebagai mandatory. Terus selanjutnya terdapat ruangan rawat, terus dengan atribut ruangan ID, nama ruangan, terus tarif ruangan. Ruangan ID menjadi primary key dan nama ruangan menjadi mandatory. Terus selanjutnya terdapat rawat inap. Ini terdapat atribut rawat inap ID, terus tanggal masuk, tanggal keluar. Rawat inap ID menjadi primary key, tanggal masuk dan tanggal keluar menjadi mandatory. Terus selanjutnya terdapat entity biaya rawat dengan atribut biaya rawat ID, jenis biaya dan juga jumlah biaya. Nah, biaya rawat ID ini sebagai primary key, terus jenis biaya sebagai mandatory, dan jumlah biaya menjadi mandatory. Terus habis itu entity pasien memiliki relationship dengan masih IRD. Nah, entity pasien memiliki relationship dengan entity rawat inap yaitu one-to-one dengan kardinalitas
pasien tidak harus rawat inap, tetapi rawat inap mengharuskan adanya pasien. Di sini relationship-nya one to one, yaitu satu pasien melakukan satu rawat inap, dan satu rawat inap juga hanya dilakukan oleh satu pasien. Terus selanjutnya terdapat wali pasien yang memiliki relationship dengan rawat inap, yaitu one to one, dengan kardinalitas wali pasien tidak mengharuskan rawat inap, dan rawat inap harus terdapat wali dari pasien. Nah, hubungannya yaitu satu wali pasien mengurus satu rawat inap. Lalu terdapat biaya rawat yang relationship dengan rawat inap, yaitu rawat inap memiliki satu biaya rawat, yaitu one to one. Terus habis itu ruangan rawat dengan rawat inap itu memiliki relationship one to one dengan satu ruangan rawat itu akan digunakan satu kali peristiwa rawat inap, dan maksudnya tidak bisa dilakukan dengan bebarengan. Relationship-nya one to one. Selanjutnya kesimpulannya yaitu ERD ini mewakili struktur data yang sesuai untuk menyimpan informasi terkait pasien, wali pasien, perawatan inap, dan biaya rawat di rumah sakit Bina Sembuh. ERD ini dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip normalisasi database dan dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan sistem informasi rumah sakit yang spesifik. Selanjutnya terdapat tabel anggaran yang berisi kolom ID anggaran, ID program, nama program, anggaran program, tahun, dan juga provinsi. Lalu terdapat tabel penanggung jawab dengan kolom ID penanggung jawab, nama penanggung jawab, alamat penanggung jawab, terus nomor telepon penanggung jawab, dan juga program dan juga wilayah. Lalu selanjutnya di sini terdapat deskripsinya, yaitu dalam pelaksanaan program, pemerintah ingin memetakan rancangan anggaran untuk setiap program, yaitu satu program memiliki lebih dari satu penanggung jawab dengan catatan satu penanggung jawab untuk satu provinsi. Satu penanggung jawab dapat memegang lebih dari satu program, dan satu program akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya di setiap provinsi. Lalu untuk soal yang A, apakah tabel di atas sudah ideal jika ditinjau dengan konsep normalisasi basis data? Jawablah menggunakan pecahan tabel seperti contoh di bawah ini. Di sini kita akan membuat tabel program. Di sini terdapat kolom ID program, nama program, dan tahun pelaksanaan. Seperti ID program P1 dengan nama program makan gratis dan tahun pelaksanaan 2024. Lalu ID program P2, nama program KIPK dengan tahun pelaksanaan 2024 juga. Dan juga ID program P3 dengan program bantuan sosial yang dilaksanakan pada tahun 2024. Lalu ID program P4 dengan nama program Kartu Sembako
dan tahun pelaksanaannya yaitu 2023, dan juga ID program P1. Nama programnya makan gratis yang dilaksanakan pada tahun 2025. Selanjutnya kita membuat tabel anggaran. Di sini terdapat 2 kolom, yaitu kolom ID anggaran dan juga anggaran program. Di sini ID anggaran ID 1 dengan anggaran program 5 miliar. Terus ID anggaran 2 dengan anggaran program 50 miliar. Terus ID anggaran 3 dengan anggaran program 1 miliar. Terus ID anggaran 4 dengan anggaran program 12 miliar. Lalu ID anggaran 5 dengan anggaran program 10 miliar. Nah, selanjutnya terdapat tabel provinsi. Dalam tabel provinsi ini terdapat 2 kolom, yaitu kolom ID provinsi dan juga nama provinsi. Di sini ID provinsi 1 dengan nama provinsi yaitu Bali, terus ID provinsi 2 dengan nama provinsi Jawa Timur. Lalu di sini ada ID provinsi 3 dengan nama provinsi Jawa Tengah. Lalu ID provinsi 4 dengan nama provinsi DKI Jakarta. Terus selanjutnya terdapat tabel penanggung jawab. Di sini terdapat 4 kolom, yaitu ID penanggung jawab, nama penanggung jawab, alamat penanggung jawab, dan juga nomor telepon penanggung jawabnya. Di sini terdapat ID penanggung jawab 1 yang bernama Acis Muhaiman dengan alamat penanggung jawab Jalan Lebak Bulus 2 dalam nomor 42 Cilandak, Jakarta. Terus dengan nomor telepon 0831 0832 0833. Terus terdapat ID penanggung jawab 2 dengan nama penanggung jawab Gahar Prantara dengan alamat Perum Kalasan Residence C1 Semarang, Jawa Tengah. Terus dengan nomor telepon 08133 2896 537. Terus selanjutnya ID penanggung jawab 3. ID penanggung jawab 3 dengan nama penanggung jawab Juan Maharoni, alamat penanggung jawab Jalan Indramayu nomor 26 Menteng, Jakarta, dengan nomor telepon 0813 3728 3672. Di sini selanjutnya yaitu soal yang ke B, yaitu membuat IRD dari tabel yang telah dinormalisasikan dan menjelaskan kardinalitasnya dari relationship yang telah Anda buat. Di sini terdapat entitas program dengan atributnya ID program, nama program, dan juga tahun pelaksanaan. Di sini ID program sebagai primary key, nama program sebagai mandatory, dan juga tahun pelaksanaan sebagai mandatory. Selanjutnya terdapat entity anggaran dengan atribut ID anggaran. Lalu anggaran program, di sini ID anggaran menjadi primary key dan juga anggaran program menjadi
mandatory. Selanjutnya, entiti penanggung jawab. Di sini terdapat ID penanggung jawab, nama penanggung jawab, alamat penanggung jawab. Terus di sini ID penanggung jawab sebagai primary key, nama penanggung jawab sebagai mandatory, dan juga alamat penanggung jawab sebagai mandatory. Lalu di sini terdapat entiti provinsi, yaitu ID, terdapat atributnya yaitu ID provinsi dan juga nama provinsi. Di sini ID provinsi sebagai primary key dan juga nama provinsi sebagai mandatory. Nah, di sini entity program memiliki relationship dengan entity anggaran, yaitu one to many, karena satu program bisa memiliki banyak anggaran. Lalu di sini penanggung jawab memiliki relationship dengan anggaran, yaitu satu penanggung jawab bisa mempunyai banyak anggaran dan juga banyak anggaran bisa dimiliki oleh satu penanggung jawab. Terus selanjutnya terdapat entity provinsi dengan yang berrelationship dengan entity anggaran. Jadi di sini relationshipnya yaitu one to many, dengan satu provinsi bisa mempunyai banyak anggaran dan juga banyak anggaran dimiliki oleh satu provinsi saja. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini terdapat entitas program dengan atribut ID program sebagai kunci utama, nama program, dan juga tahun pelaksanaan. Lalu terdapat entitas provinsi dengan atribut ID provinsi sebagai kunci utama dan juga nama provinsi sebagai mandatory. Terus selanjutnya terdapat entiti penanggung jawab dengan atribut ID penanggung jawab, nama penanggung jawab, dan juga alamat penanggung jawab. Nah, di sini ID penanggung jawab sebagai kunci utama, nama penanggung jawab sebagai mandatory, dan juga alamat penanggung jawab sebagai mandatory juga. Terus selanjutnya terdapat entiti anggaran dengan atribut dengan atribut ID anggaran dan juga anggaran program. Di sini sebenarnya ID anggaran itu sebagai primary key dan juga anggaran program sebagai mandatory. Di sini terdapat hubungan kardinalitasnya, yaitu program dengan penanggung jawab. Kardinalitasnya yaitu one to many, dan penjelasan satu program dapat memiliki banyak penanggung jawab di berbagai provinsi. Lalu provinsi dengan penanggung jawab yaitu kardinalitasnya one to many, yaitu satu provinsi bisa menjadi lokasi banyak program. Terus penanggung jawab dan penanggung jawab kardinalitinya many. Ini seharusnya one to many dengan penjelasannya seorang penanggung jawab dapat bertanggung jawab atas berbagai program di berbagai provinsi dan satu program dapat memiliki beberapa penanggung jawab di berbagai provinsi. Lalu penjelasan IRD-nya yaitu
menggambarkan struktur data yang dinormalisasi dari tabel yang disediakan. Terus, setiap entitas memiliki atribut secara unik untuk mengidentifikasi setiap rekamannya. Lalu, hubungan antar entitas terwakili dengan jelas, termasuk kardinalitasnya, dan IRD ini mematuhi prinsip normalisasi database dan membantu mencegah anomali data. Selanjutnya, kesimpulannya, IRD ini membantu dalam memahami hubungan antara tabel dan data. Ini membantu dalam perancangan dan implementasi database untuk sistem manajemen program pemerintah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.